Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Riza, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Andalas. Yang terhormat Bapak Dosen Penguji, Bapak Malse Yulivestra Esos MAP selaku Dosen Penguji 1. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku dosen penguji 2, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Henry Koswara MSod SC selaku dosen penguji 3. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Iksan Fabullah SIP MPA selaku dosen pembimbing 1, dan juga kepada Bapak Dr. Andus Yose Rizal MSI selaku dosen pembimbing 2. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen penguji yang telah melihat video seminar proposal saya kali ini. Dan juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dari penulisan proposal sampai saat ini. Sebelum saya masuk ke dalam pokok bahasan, adapun judul proposal saya kali ini yakni alienasi penyerahan aset pemerintah Kabupaten Kerinci ke pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun pokok bahasan dalam seminar proposal kali ini yakni ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan berisikan 5 bahasan. Yang pertama latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Maksud saya 4 bahasan. Latar belakang. Pasca otonomi daerah atau pemekaran daerah di Indonesia, fenomena yang terjadi adalah selalu adanya konflik. Konflik terjadi ketika peralihan aset. Salah satunya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ini merupakan daerah yang berada di Provinsi Jambi, yang terletak di ujung barat Provinsi Jambi. Dahulunya, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan daerah yang bersatu, di mana Kota Sungai Penuh merupakan ibu kota Kabupaten Kerinci. Segala pusat pendidikan, pemerintahan, ekonomi, kebanyakan di Kota Sungai Penuh. Namun pada tahun 2008, Kota Sungai Penuh definitif menjadi daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Kabupaten Kerinci. Hal ini dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Sehingga otomatis Kabupaten Kerinci kehilangan ibu kota dan membentuk ibu kota baru. Jadi mana di dalam pembentukan ibu kota baru melalui banyak dinamika dan pemilihan tempat yang strategis, akhirnya terpilihlah Kecamatan Sulak sebagai ibu kota Kabupaten Kerinci saat ini. Yang ini dikeluarkannya PP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Ibu Kota Kabupaten Kerinci. Di sini bisa kita lihat pada peta ini nampak Kota Sungai Penuh ini merupakan daerah yang paling strategis untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Kerinci. Namun setelah pemekaran, ibu kota Kabupaten Kerinci pindah ke daerah Sulak. Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini memisahkan Kabupaten Kerinci. Ada yang bagian mudik dan bagian hilir. Yang dimana di sini ibu kota Kabupaten Kerinci saat ini Kecamatan Sulak termasuk ke dalam Kerinci mudik. Puncak konflik terjadi ketika
Adanya perbedaan persepsi terhadap undang-undang menyangkut penguasaan aset daerah yang berada di dalam wilayah kota Sungai Penuh, di mana Kabupaten Kerinci berasumsi bahwasanya tidak seluruh aset diserahkan kepada pemerintah kota Sungai Penuh, dikarenakan Kabupaten Kerinci sendiri dibebani untuk pemindahan ibu kota baru, sedangkan Kabupaten Kerinci tidak memiliki dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini hanya diberikan kepada pemerintah kota Sungai Penuh. Kemudian, asumsi dari kota Sungai Penuh bahwasanya seluruh aset yang ada di wilayah kota Sungai Penuh harus diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Pendudukan Kota Sungai Penuh. Fokus aset yang dikonflikkan berupa bangunan, tanah, dan gedung perkantoran yang jumlahnya mencapai ratusan unit. Kabupaten Kerinci yang bersikeras tidak mau menyerahkan aset seluruhnya pada pemerintah Sungai Penuh, sehingga begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sudah sering mewadahi pertemuan antara dua daerah ini. Namun tidak ada titik temu yang padu sehingga pertemuan itu menghabiskan waktu saja. Kemudian pemerintah provinsi menyurati langsung Mendagri dan KPK dalam penyelesaian aset Kerinci Sungai Penuh, namun juga belum terselesaikan dikarenakan Kabupaten Kerinci masih ingin mempertahankan aset yang mereka miliki tersebut. Namun pada akhirnya Kabupaten Kerinci memohon uji material Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh ke Mahkamah Konstitusi. Namun akhirnya permohonan tersebut tidak diterima. Di sini adalah bukti keseriusan permasalahan yang aset yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Namun pada akhirnya, dikarenakan adanya tekanan dari KPK dan Mendagri, akhirnya pemerintah Kabupaten Kerinci dengan berat hati untuk menyerahkan seluruh aset tersebut. Penyerahan aset dilakukan bertahap, namun dari tahap tersebut tidak sesuai, bahkan jauh melenceng dari Permendagri nomor 42 tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2008. Adapun diagram penyerahan aset Kabupaten Kerinci dari tahun 2013 sampai 2021. Di sini bisa kita lihat bahwasannya penyerahan aset dilakukan ada 4 tahapan dari 2013, 2016, 2018. Pada 2021 ini, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2021, merupakan paling banyak aset diserahkan pemerintah Kabupaten Kerinci. Adapun aset yang diserahkan yakni Rumah Sakit Umum Mejen Vitalit, seluruh gedung perkantoran yang ada di Kota Sungai Penuh, gedung nasional, dan aset dalam bentuk tanah maupun bangunan sebanyak 96 unit aset. Sementara itu ada 11 aset yang dipinjam pakaikan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Ini gedung perkantoran diantaranya kantor Bupati Kerinci dan Satpol PP, Damkar, Inspektorat BKPSDM, dan beberapa kantor dinas lainnya dengan kurun waktu pinjaman selama 1 tahun. Pada tanggal 18 Maret 2022, penyerahan aset pinjam pakai bangunan diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci yang diwakili oleh Sekda di ruangan Wali Kota Sungai Penuh. Dikarenakan kantor yang dibangun di daerah ibu kota baru belum rampung sampai saat ini, sehingga membuat beberapa OPD yang menyewa ruko untuk dijadikan kantor sementara. Hal itu dibenarkan oleh Kabin Aset Kabupaten Kerinci, itu Bapak Yasir Arafat. Adapun daftar kantor OPD yang sudah dipindahkan, yang pertama Dinas Pengendalian KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lokasi pindah di kantor UPTD Pendidikan Sula. Kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lokasi pindah di Islamic Center di daerah Sula. Dinas Perkebunan dan Peternakan, lokasi pindah di Simpang Goreng. Dinas Pemuda dan Olahraga yang dipindahkan ke UPTD Pendidikan Semuruk. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dipindahkan ke Mes Danau Kerinci. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup
juga diletakkan di Mes Danau Kerinci. Dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipindahkan ke UPTD Pariwisata di Air Hangat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di kantor SKB. Bagian pengadaan barang dan jasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan bagian perpustakaan dipindahkan di kantor Bupati Kerinci di daerah Siula. Dinas Dukcapil di Simpang Belui, Kecamatan Depati 7, yang status di kontrak. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja kontrak di perbatasan Siula Semurup. Sudah banyak dinamika konflik yang dilalui, mulai dari surat-suratan, saling melapor, polemik di media cetak, sampai kepada mobilisasi massa, bahkan sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Berkat dari semua pihak, Mendagri, KPK, MK, pemerintah provinsi, dan kedua belah pihak, sehingga penyerahan aset tersebut diselesaikan juga dengan memakan waktu 13 tahun. Meskipun penyerahan aset Kabupaten Kerinci Sungai Penuh sudah rampung pada tahun 2022, namun peneliti di sini lebih fokus mengkaji alienasi penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh selama 13 tahun ke belakang. Perdebatan mengenai alienasi di kalangan akademisi dalam administrasi publik di Indonesia belum banyak dilakukan. Tamers, Bickers, dan Stein merupakan ahli yang membuat konsep alienasi, di mana menurut mereka ada dua dimensi alienasi, yakni ketidakberdayaan dan powerlessness dan ketidakbermanfaatan meaninglessness. Adapun fenomena empiris dan teoritis. Penyerahan aset yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Keberadaan sebagian besar aset milik kabupaten induk berada di daerah otonom yang dimekatkan. Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonomi baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh, sedangkan bagi pemekaran 4 kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonomi baru dalam bentuk kabupaten. Akibatnya terjadi perpindahan ibu kota kabupaten ke Desa Bukit Tengah, Kecamatan Sulak, sehingga wilayah tersebut terbagi menjadi 2 daerah otonom. Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan DAK dalam pembangunan infrastruktur. Untuk DAK hanya diberikan di Kota Sungai Penuh. Tidak diterimanya gugatan Kabupaten Kerinci di Mahkamah Konstitusi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka fokus perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana alienasi penyerahan aset pemerintah Kabupaten Kerinci ke pemerintah Kota Sungai Penuh. Tujuan penelitian. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai yakni untuk memperoleh data informasi yang tepat dalam mengolah dan menganalisis data tersebut. Secara khusus tujuan peneliti ini untuk mengetahui sejauh mana sih alienasi penyerahan aset pemerintah Kabupaten Kerinci ke pemerintah Kota Sungai Penuh. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model alienasi dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya di bidang keilmuan administrasi publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi memunculkan gagasan dan ide baru untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan kajian penelitian ini. Manfaat praktis, penelitian ini berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan untuk menjadikan acuan daerah otonomi dalam antisipasi alienasi yang akan terjadi. Terkhusus kepada Kabupaten Kerinci, isu yang selalu hangat di kalangan birokrat dan masyarakat, yaitu pemekaran Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Kerinci Hilir. Adapun bab 2 yang berisikan studi penelitian relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Adapun studi penelitian relevan. Yang pertama ada dari Indra Hermawan Sejaya Supriyana Ali Hanafiah Muhi dengan judul Konflik Aset Daerah Pasca Pemekaran Studi Kasus Konflik Kepemilikan Bangunan Antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh dengan keterangan pemecahan konflik secara problema integratif dan menggunakan teori menurut Dedi Wirjarjo dan untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik serta melakukan analisis SWOT dalam litmus tes untuk menentukan strategi. Kemudian ada dari Ahmad Reski dengan judul Dampak Pemekaran dan Konflik Pemerintah Daerah, Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dan Sengketa Aset Pasca Pemekaran periode 2001 sampai 2013.
Dengan keterangan menggunakan teori PD hadis, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan elitlah yang menimbulkan permasalahan di daerah pasca pemekaran karena tidak ada keseriusan untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian yang ketiga ada dari Muhammad Rizki dengan judul Konflik Aset di Daerah Pemekaran, Studi Konflik Sejarah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan. Dengan terang penyelesaian yang ditempuh adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan serah terima aset. Kemudian yang terakhir ada dari Eris Nanda tentang alienasi politik masyarakat Kota Padang pada putaran 2 tahun 2014. Dengan keterangan alienasi politik diukur dari 4 dimensi menurut Finisterre. Kemudian teori. Pada penelitian ini menggunakan teori alienasi oleh Tamers, Vickers, dan Stegen. Ada dua dimensi. Yang pertama, ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan terbagi menjadi 3 indikator ini, yakni ketidakberdayaan strategis, ketidakberdayaan taktis, dan ketidakberdayaan operasional. Kemudian dimensi yang kedua yaitu ketidakbermaknaan. Itu terbagi menjadi dua indikator, ini ketidakbermaknaan aktor dan ketidakbermaknaan masyarakat. Adapun skema pemikiran yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Pedoman Penyerahan Aset. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Pembentukan Kota Sungai Penuh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 Pembentukan Ibu Kota Kabupaten Kerinci. Diturunkan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, dan diturunkan lagi alienasi penyerahan aset dengan menggunakan teori Tamers, Vickers, dan Stegen. Kemudian diturunkan lagi, ada dua turunan. Yang pertama, ketidakberdayaan atau powerlessness, dan ketidakbermaknaan atau meaninglessness. Ketidakberdayaan powerlessness diturunkan adanya 3 bagian, ada ketidakberdayaan strategis, ketidakberdayaan taktis, dan ketidakberdayaan operasional. Dan ketidakbermaknaan meaningless diturunkan ada dua turunan. Yang pertama, ketidakbermaknaan masyarakat, dan ketidakbermaknaan aktor. Adapun definisi konsep, pemekaran daerah adalah pemilikan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Penyerahan atau levering adalah tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas suatu barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Dan aset adalah kepemilikan oleh badan usaha, instansi, atau individu perorangan atas barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar. Alienasi dalam konteks modern. Konsep alienasi digunakan dengan makna yang berlainan. Robinson menyatakan bahwa alienasi telah menjadi salah satu konsep yang paling luas digunakan dan disalahartikan sepanjang waktu. Keluasan serta kesalahan penggunaan konsep alienasi dapat disebabkan oleh akar konsep alienasi yang berasal dari dua bidang ilmu, yaitu ilmu sosial dan ilmu psikologi. Kemudian ada definisi operasional. Variabel ketidakberdayaan, powerlessness. Indikator ketidakberdayaan strategis. Pengukuran dapat diukur dari regulasi penyerahan aset, aturan norma penyerahan aset, rencana kerja daerah yang sebagai aktor penyerahan aset. Kemudian ketidakberdayaan dapat dilihat dari anggaran yang diberikan oleh pusat untuk pembangunan untuk pengadaan aset baru, sumber daya manusia yang manuver. Kemudian ada ketidakberdayaan operasional. Ketidakberdayaan operasional dapat dilihat dari diskresi yang terjadi dalam penyerahan aset tersebut dan kewenangan yang dimiliki stakeholder. Untuk ketidakbermaknaan atau meaninglessness, ketidakbermaknaan aktor dapat dilihat dari seberapa besar usaha yang telah dilaksanakan, insentif yang diterima dalam pelaksanaan penyerahan aset. Kemudian ketidakbermaknaan masyarakat. Ketidakbermaknaan masyarakat dapat kita lihat seberapa besar pengaruh masyarakat atas pengaruh penyerahan aset bagi masyarakat. Bab 3. Metode penelitian.
Pendekatan dan desain penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik proses sampling. Untuk peran peneliti di sini sebagai instrumen utama dalam penelitian. Adapun proses penelitian dengan merumuskan masalah, mengumpulkan data, pendukung, melakukan wawancara, dan juga unit analisis yaitu lembaga pemerintah Kabupaten Kerinci. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Terima kasih, mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Mau lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sih?